Nyalain TV isinya berita perang, scroll sosmed kalau nggak orang dibegal, orang dirampok, ya korupsi. Rasanya pusing aja setiap hari kita terkena informasi-informasi negatif. Gimana nggak tambah cemas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel obrolan ringan bersama saya Awan. Siapa nih yang rasanya sudah muak banget lihat pemberitaan di televisi? Isinya perang terus gak selesai-selesai. Harga bensin naik, harga bahan pokok naik. Rasanya banyak sekali ketakutan-ketakutan ketika kita menyerap informasi dari televisi. Scroll di sosmed juga sama. Isinya malah macam-macam, ada yang dibegal, ada perampokan lah. Semuanya berita-berita negatif. Gimana kita nggak makin cemas dan nggak sembuh-sembuh dari cemasnya kalau kayak gitu ya kan? Teman-teman, saya dulu ketika mengalami gangguan kecemasan memang tidak dapat dipungkiri kalau semua itu berasal dari akumulasi informasi yang sudah saya dapatkan. Dulu ketika saya mengalami psikosomatis, mengalami berbagai macam sensasi, itu selalu saja saya itu browsing, cari tahu. Dan itu membuat saya semakin parah, bukan semakin sembuh. Sama halnya dengan pemberitaan sekarang, algoritma itu kayaknya pengen ngasih tahu ke semua orang kalau dunia ini lagi nggak baik-baik aja. Entah itu di luar negeri atau di dalam negeri. Ya kita berdoa aja semoga Indonesia nggak terlalu kena dampaknya. Walaupun yang jelas dari energi ini kita sudah kena ya, karena beberapa tabung gas non subsidi juga bahan bakar non subsidi itu sudah naik semua. Semoga negara kuat untuk menahan subsidinya agar kaum seperti kita ini, kaum menengah apalagi kaum bawah itu masih bisa menikmati hidup yang nyaman di negara ini. Teman-teman, sekarang nggak usah pusing lagi. Ayo kita fokus pada kesembuhan diri sendiri, terutama teman-teman yang saat ini sedang mengalami gangguan GERD atau anxiety, khususnya gangguan anxiety yang masih sering cemas, apalagi terstimulasi oleh berita-berita negatif seperti itu. Ya memang gimana ya, kita yang hidup serba pas-pasan di Indonesia ini pastinya pusing banget ketika denger BBM naik, gas LPG naik, bahan pokok naik. Gimana istri kita nggak meronta-ronta kalau uang belanjaannya kurang? Kalau istri kita meronta-ronta ya kita juga yang susah akhirnya. Tapi ada solusi yang paling praktis dalam menghadapi hal itu semua, yaitu udah gak usah nonton televisi, gak usah scroll sosmed, hapus semua sosmed kalian. Saya dulu juga seperti itu. Ketika saya sudah tidak ingin lagi mencari tahu tentang bagaimana penyakit ini, saya memutuskan untuk menghapus semua sosmed saya sehingga saya tidak akan mencari-cari lagi. Dan alhamdulillah hal itu sangat bekerja baik dalam diri saya, dan itu pasti bekerja juga dalam teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami sesak nafas atau keliengan atau keringat dingin. Pasti teman-teman refleks buat buka sosmed, nyari tahu kenapa kalian kok mengalami hal itu. Nah, lebih baik gak usah dicari tahu, biarin aja, udah dinikmati aja penyakit ini. Kalian bisa tonton video-video saya yang lainnya buat cari tahu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya. Yang jelas di video kali ini saya akan lebih menekankan untuk tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di luar sana, cukup fokus pada kesembuhan diri sendiri dan bagaimana caranya kalian cepat sembuh dan gak kumat-kumat lagi kecemasannya. Memang permasalahan finansial saat ini itu banyak sekali dialami oleh orang yang justru terkena gangguan GERD atau anxiety ini. Mereka akan mungkin lebih banyak mikir, lebih banyak takut dengan apakah besok masih bisa bekerja, apakah terkena PHK dan lain sebagainya.
Ketakutan-ketakutan itu akan semakin didorong apabila kita selalu scrolling sosmed lah, kemudian ikut komen-komen lah. Secara nggak langsung, itu dulu juga saya rasakan ketika ada permasalahan misalnya terkait dengan pemerintah dan lain sebagainya. Itu saya ikut komen dan nggak tahu kenapa ketika saya komen itu saya rasanya terbawa emosi. Dan emosi itu kayak lama banget ngendap sehingga saya susah untuk merilis emosi-emosi negatif kemarahan-kemarahan saya itu yang sebenarnya walaupun saya marah pun itu nggak akan merubah apa-apa dalam hidup saya. Memang agak sedikit konyol cara ini, tapi ya itu satu-satunya cara. Nggak usah takut FOMO, nggak usah takut ketinggalan. Sementara kalian hapus semua sosmednya, sisain YouTube aja biar bisa nonton video saya. Kurangi nonton video-video pendek sepotong-sepotong yang informasinya kurang jelas dan itu justru akan menyebabkan brain rot. Brain rot itu juga akan mempengaruhi proses otak kita, kinerja otak kita, sehingga fokus kita terhadap kesembuhan itu akan semakin terganggu dan membuat proses kesembuhan kita akan semakin lama. Jika teman-teman sekarang sedang mengalami permasalahan finansial, itu solusinya hanya satu, yaitu bekerja lebih keras lagi, mencari cara bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan yang dirasa bisa mencukupi untuk keluarga. Teman-teman, sekarang itu sudah banyak sekali alternatif bagaimana caranya kita bisa menghasilkan dari online, jualan, itu banyak banget hasilnya. Dan memang ketika kita hanya riset-riset saja tanpa berani langsung mencoba, itu kita akan kesulitan untuk mencari jalan keberhasilan. Tapi jika kita berani untuk melakukan trial and error, itu akan lebih mempercepat kita terhadap keberhasilan. Memfokuskan diri untuk melakukan hal-hal yang penting untuk kita itu adalah menjadi sebuah prioritas bagi teman-teman sekarang yang mengalami gangguan kecemasan. Terlebih lagi mungkin yang ketakutan-ketakutannya terkait dengan kondisi akhir-akhir ini, kondisi keamanan, kondisi keuangan yang rasa-rasanya sangat mengganggu. Intinya, jangan terganggu dengan hal-hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan kalian. Cukup fokus terhadap permasalahan kalian, cari cara, cari solusi untuk menyelesaikan itu, kemudian eksekusi. Jika hanya marah-marah di sosial media, mengumpat ketika menonton televisi, ada kasus korupsi dan lain sebagainya, itu justru akan membuat kita semakin sakit. Mental kita akan semakin sakit. Karena ya walaupun secara normatif kita bolehlah marah terhadap situasi yang seperti itu, akan tetapi apa yang bisa merubah dari marahnya kita? Apalagi posisi kita sedang sakit, sedang terkena gangguan kecemasan. Lebih baik segera cari solusi untuk keluar dari permasalahan. Seperti permasalahan ekonomi tadi, bisa mencoba berbagai macam usaha, bisa mungkin lebih mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan dengan usaha-usaha tersebut. Karena pada dasarnya permasalahan ekonomi sekarang itu terjadi karena terpengaruh gaya hidup yang semakin aneh-aneh. Dulu kebutuhan manusia itu hanya makan, sandang, pangan, papan. Ya kalau papan mungkin teman-teman yang sekarang masih tinggal sama orang tua itu masih belum menjadi sebuah permasalahan. Tapi untuk sandang dan pangan rasanya ketika teman-teman sudah bekerja dan mendapatkan gaji, ya walaupun katakanlah gaji itu tidak bisa dibilang layak, tapi untuk makan saya rasa teman-teman pasti bisa mencukupi hal itu semua. Dan fokus saja terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok manusia tanpa memperdulikan lifestyle-lifestyle yang sedang berkembang di luar, itu rasanya akan menjadi penyakit baru dalam diri kita. Karena kita nggak bisa ngikutin lifestyle di luar sana, kita malah mikir. Karena kita nggak bisa beli sepatu yang lagi tren, kita malah mikir. Nggak bisa beli HP terbaru, HP kita yang lama udah ketinggalan zaman, kita malah mikir. Nah, justru itu yang akan menjadi permasalahan. Fokus pada permasalahan penting dalam hidup kalian. Kalau masih bisa makan, masih bisa nafas, nikmati
syukuri, karena itu hal yang terpenting dalam hidup kita. Percuma uang kalian banyak tapi kalau kalian masih terkena gangguan kecemasan. Saya yakin orang yang hartanya banyak tapi dia terkena gangguan kecemasan, dia nggak akan bisa menikmati hidupnya. Coba tanyakan, mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang juga merasakan hal yang sama. Keadaan ekonomi baik-baik saja, semua serba tercukupi, tapi terkena gangguan kecemasan. Entah dari aspek kehidupan yang mana yang membuat teman-teman justru terkena gangguan anxiety di saat semua aspek kehidupan, ekonomi, rumah tangga, itu aman-aman saja. Pasti ada permasalahan yang tidak kita rasakan, tapi justru menjadi akumulasi dalam hidup kita, seperti gaya hidup atau hubungan dengan orang lain. Awas, di sini sering menjadi jebakan yang membuat orang sulit untuk sembuh. Introspeksi adalah hal yang paling utama, itu bisa ditonton di video saya sebelumnya juga. Tapi yang paling penting untuk saat ini menghindari berita-berita negatif. Hapus aja sosmednya, matikan TV-nya. Terakhir, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan asalkan pikiran kita tenang, kita fokus untuk mencari solusi, dan kita mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.